Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, datanglah ke tengah-tengah kami. Lawatlah setiap kami yang hadir di live streaming ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang takut ada kelepasan, yang merindukan jalan keluar, ada jalan keluar, ada mukjizat Tuhan, ada kemenangan, ada terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya, ada kakak Ping Ping, udah lama gak kelihatan. Ada Ibu Elita Tarigan, Ibu Evi Lampus, ada Ibu Linda, shalom. Ibu Esther, shalom semuanya. Kakak Orlando, selamat bergabung. Dan semuanya, Kakak Ersi, ada Kakak Robin, Kakak Fajar Purwani, Kakak Andika, Kakak Kristina, Ibu Roberta, shalom semuanya. Kakak Gembok Kunci, selamat bergabung. Kakak satu-satunya pengharapan, ya satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, sekalipun kita ada di dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah ku puji, ku sembah ku puji, ku sembah Kau Yesus. Nah, pujian yang sangat indah sekali, saya percaya sudah memberkati kita semua. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kembali kita menaikkan pujian. Allahku akan memenuhi setiap keperluan kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib dalam perbuatannya, segala berkat ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala berkat ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau ambil alih setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah semuanya berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Segala sesuatu yang hendak mencuri firman-Mu dari tengah-tengah kami yang hendak menghalangi penyampaian maupun penerimaan firman Tuhan, kami hancurkan, patahkan, kami tolak, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Shalom kembali semuanya. Ada kakak Eslan, kakak Teokta, kakak Partini, kakak Al,
Ibu Elita Tarigan, Ibu Albertine, Shalom Shalom, dan semuanya ya. Oke, Bapak Ibu, seharusnya saya meneruskan kembali topik tentang hukum-hukum roh ya yang harusnya kita pahami sebelum kita melakukan doa-doa peperangan. Tetapi sekali lagi saya merasa ya ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang sedang mengalami ya kesulitan ekonomi, ya hutang pihutang. Nah, saya digerakkan Roh Kudus untuk saya menyampaikan satu topik yang ya saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua ya, yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi ya. Sebentar ya, saya cari lagu dulu. Sebentar. Saya lagi cari lagu dulu ya. Bapak Ibu bisa bantu saya share, tap-tap layar ya, supaya banyak orang juga terberkati dengan firman Tuhan. Yang sebentar kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nggak berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu, tetapi saya juga mau sama-sama belajar. Oke. Apakah yang harus kita lakukan ketika keadaan kita terjepit, ketika kebutuhan mendesak ya? Apakah yang harus kita lakukan? Itu kan pertanyaannya ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan mengandalkan cara-caramu sendiri, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Ya kan, kalau pikiran kita kalau lagi mendesak, apa sih yang harus kita lakukan? Oh, cari manusia gitu kan. Biasanya begitu kan, kalau sedang terdesak, sedang kepepet, sedang jatuh tempo utang nih, apa yang harus kita lakukan? Biasanya dengan cara manusia, apa yang kita lakukan? Cepet-cepet cari siapa yang bisa nolong kita, ya kan? Cepet-cepet cari pinjaman lagi. Kenapa? Supaya bisa gali lubang tutup lubang. Bukankah begitu? Ya, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita ya. Yesaya 30 ayat 15 berkata seperti ini. Yesaya 30 ayat 15b berkata seperti ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap, kata firman Tuhan. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini kata firman Tuhan ya. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari seperti kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Seperti panji-panji di atas bukit. Ya, mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Ini adalah peringatan dari Tuhan kepada orang-orang yang tidak mau menunggu-nunggu Tuhan, yang tidak mau sungguh-sungguh mencari-cari Tuhan, tetapi yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan pikirannya sendiri. Ya kan? Kalau cara-caranya manusia, gali lubang, tutup lubang, itu paling sederhana, paling cepat. Ya kan? Pinjam sana, pinjam sini untuk nutupin hutang yang satu, bukankah begitu? Ya kan? Ya mohon maaf ya kalau firman Tuhan ini agak sedikit keras, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya
mohon maaf ya, bukan berarti saya lebih baik, enggak gitu ya. Saya juga enggak akan bisa tanpa pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan itu datang sungguh-sungguh sama Tuhan, cari Tuhan. Kalau perlu puasa, kalau perlu pagi sampai malam sampai pagi, duduk diam di dalam kamar, kunci pintu untuk cari Tuhan sampai Tuhan berbicara. Ya kan? Kalau perlu memang harus seperti itu ya seperti itu. Nggak mungkin Tuhan itu nggak berbicara Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau engkau sudah cari Tuhan sampai seperti itu, Tuhan pasti akan menyatakan dirinya kepadamu. Entah lewat mimpi, entah lewat penglihatan, entah tiba-tiba ada orang yang datang untuk menolongmu. Ya kan, saya pernah memberikan satu kesaksian tentang yatim piatu yang saya dulu saya suka ke sana, saya suka support dulu. Tetapi karena saya pindah hijrah ke luar negeri gitu ya, udah lama memang lost contact ya. Yayasan panti asuhannya masih ada sampai hari ini di Kota Makassar, namanya Yayasan Panti Asuhan Dunia Gembira. Nggak tahu Bapak Ibu yang ada di Makassar apakah pernah dengar? Nah, saya mendengar sekali, maksud saya dengan telinga saya sendiri ya, ketika saya ngobrol dengan pendeta, namanya pendeta Yohanes, ingatnya pendeta Yohanes Lilik melulu ya, pendeta Daniel Cho, ya itu pendeta Daniel Cho dan istrinya, mereka bersaksi waktu mereka nggak ada duit, mereka punya anak-anak asuh itu 100-an Bapak Ibu, 100-an anak-anak asuhnya. Bayangkan ketika mereka nggak punya nasi, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka telepon donatur minta duit gitu? Enggak, ya mereka tidak seperti itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka cerita sama saya, tidak ada seorang pun yang menolong, bahkan gereja-gereja nggak ada yang support. Dia bilang seperti itu ya sama saya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa semuanya. Yang pendeta Daniel Cho ini dan ibu ngajak semua anak asuhnya berdoa minta sama Tuhan. Dan kesaksian mereka berdoa cukup lama ya, saya lupa deh, mereka berdoa berjam-jam, keesokan paginya kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian tiba-tiba ada truk yang datang bawa karung beras ya, 1 truk, bayangin Bapak Ibu. Dan si pendeta ini ya, pendeta Daniel Cho ini nggak kenal siapa yang ngirim. Bayangkan, dia sendiri nggak tahu siapa yang ngirim. Nah, itulah caranya Tuhan menolong. Jangan engkau itu ngandalin caramu sendiri, malah bohong sana bohong sini. Itu namanya nambah dosa Bapak Ibu. Bagaimana mungkin engkau kepengen ditolong Tuhan, tetapi engkau mengandalkan caramu yang bohong sana bohong sini, nipu sana nipu sini. Itu namanya halu, alias apa sih artinya halu? Saya juga nggak tahu, cuman sering dengar aja ya halu. Namanya membohongi diri sendiri, mau pakai cara sendiri tetapi mengharapkan cara Tuhan yang menolong. Ya kan? Betapa banyaknya saya melihat umat Tuhan yang seperti ini, tetapi berharap bahwa Tuhan menolong dia. Ya Bapak Ibu, marilah kita kita sama-sama mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau sama-sama praktek ya, bukan hanya ketahui. Karena kalau knowledge only, kalau tahu only, kalau hanya tahu, itu tidak akan menyelamatkan. Bahkan kau yang merasa sudah dekat sama Tuhan ya. Tadi saya sebelum live ini sempat ngobrol sama Roh Kudus ya, sama Tuhan. Roh Kudus, kenapa sih kau mau pakai, mohon maaf ya, saya juga banyak dosanya gitu. Saya tidak berhak untuk menghakimi orang. Cuman saya lagi curhat sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan ada orang yang dekat sekali sama Tuhan ya, dipakai sama Tuhan,
Tetapi kok kelakuannya begitu Tuhan. Kelakuannya kok suka ngejelekin orang Tuhan. Kok Tuhan kenapa engkau masih mau pakai dia, masih mau lagi deket-deket sama dia. Betapa Tuhan itu baik, sabar gitu ya. Terus Tuhan bilang begini, toh lihat kehidupannya. Dia masih tetap dibelenggu oleh penjajahan si jahat kan. Masih tetap dibelenggu oleh kesulitan ya kan. Walaupun dia dekat sama Tuhan, walaupun dia suka doa sama Tuhan, pendoa. Bayangkan Bapak Ibu, pendoa punya karunia. Karunia the word of knowledge. Tahu kan Bapak Ibu, the word of knowledge itu karunia pengetahuan ya. Karunia nubuatan. Punya banyak karunia ya. Tetapi toh hidupnya masih dibelenggu oleh penjajahan si jahat kan. Roh Kudus mengingatkan saya seperti itu. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya kan? Yang diselamatkan. Selamatkan di sini itu bukan hanya selamat masuk surga ya Bapak Ibu. Injil keselamatan, selamat di sini artinya itu luas ya. Artinya itu semua karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Keselamatan di sini bisa berarti diselamatkan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kesehatan, mengalami kesejahteraan, kemakmuran. Itu arti kata selamat yang sesungguhnya. Toh dia masih dibelenggukan. Iya sih Tuhan, saya bilang. Ya, oke, saya mau fokus kembali kepada firman Tuhan ya. Tadi sampai di mana? Ya, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang diselamatkan. Bahkan bukan firman Tuhan tegas ya. Bahkan bukan orang yang sudah istilahnya punya kuasa, bisa memamerkan kuasa Tuhan yang diselamatkan. Tetapi mereka ya menjadi pelaku-pelaku firman, bukan? Ya kan? Nah, mari kita periksa ya, kalau saat ini kita masih terus berada di dalam belenggu-belenggu kuasa jahat, mari kita periksa apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman Tuhan itu sendirilah yang akan memastikan terobosanmu, mukjizatmu, kemenanganmu. Ya, firman Tuhan sendiri kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku firman itu apa sih? Bu Cindy atau Bu Ciara atau Cindy, Ciara, ya orang-orang suka tanya. Ya, pertama yang harus kita lakukan itu adalah bertaubat ya Bapak Ibu. Makanya Yesaya 30 ayat 15b berkata seperti ini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Itu satu kalimat aja sudah berbicara banyak. Satu kalimat saja seharusnya sudah cukup, sudah dapat berbicara banyak sekali. Bertobat, tinggalkan cara-caramu yang salah. Cara-cara kita yang salah itu seperti apa? Ya, saya elaborate lagi ya, saya detailkan lagi. Ya, cara-cara kita yang salah, cara-cara mengandalkan diri sendiri, ya cari pinjaman sana, pinjaman sini, untuk gali lubang tutup lubang, cara-cara bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Bertobat, tinggalkan semuanya itu, dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Nanya sama Tuhan, Tuhan saya punya utang segunung, ini udah mau jatuh tempo Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Masih ingat kemarin-kemarin saya membagikan bahwa sebetulnya kunci penyediaan kita, kunci pemeliharaan Tuhan itu ketika kita mendengar suara pimpinan Tuhan, bukan dengan cara-cara kita sendiri, bukan. Masih ingat kan? Saya bagikan beberapa hari yang lalu, yang masih ingat, ketik amin ya. Jadi saya tahu ya, terima kasih, puji Tuhan ya masih ingat ya. Yang saya bagikan, kunci terobosanmu itu bukan dengan seberapa
kencang kau berlari untuk cari pinjaman atau cari pertolongan manusia. Tetapi kunci terobosanmu itu ketika kau mendengar suara firman Tuhan dan melakukannya. Mungkin kadang firman Tuhan itu suka di luar logik ya. Kayak bagaimana Tuhan berbicara kepada saya waktu bisnis saya amburadul. Waktu keluarga saya amburadul. Apa yang Tuhan suruh saya lakukan? Tuhan suruh saya memberikan semua yang saya punya. Itu nggak masuk akal bukan? Seharusnya dengan uang yang saya punya tinggal sisa sedikit itu, saya bisa dong bisnis lagi. Atau saya tabungkan atau saya hemat-hemat supaya bisa memenuhi keperluan saya setiap bulan, bukan? Itu kan caranya manusia, caranya saya kan? Tetapi perhatikan ketika saya mendengar, sekali lagi mendengar dan melakukan. Mendengar dan taat itu kuncinya. Ketika saya mendengar dan taat apa yang Tuhan perkatakan, maka apa yang saya alami, yang saya nikmati, bukan hanya saja hutang-hutang saya lunas, ya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan kirimkan orang yang saya tidak sangka-sangka, yang tiba-tiba mau berbaik hati sama saya. Nah, itu karyanya siapa? Itu saya bisa pastikan itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Karena kata firman Tuhan itu, hati raja itu di tangannya Tuhan. Dia mengalirkannya kemana? Ia mau, iya kan? Hati raja itu siapa sih? Ya hati orang-orang yang berpengaruh, yang punya kuasa, yang bisa menolong kita. Itu di tangannya Tuhan. Kalau Tuhan mau berkenan dengan kita, kalau Tuhan mau menolong, semudah membalikkan telapak tangan, bukan? Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Apa yang saya tuai? Saya bukan hanya saja hutang-hutang saya lunas, tetapi apa yang saya impi-impikan, yang saya pikir saya tidak akan pernah bisa dapat, saya tidak akan pernah bisa memilikinya karena terlalu mahal. Saya nggak punya duit saya sudah dikasihin semua. Ingat, duit saya udah dikasihin semua. Ingat kan? Tuhan punya cara menggenapi mimpi saya. Nah, begitulah kalau kita mau diatur, dipimpin, taat, dengar-dengaran akan Tuhan. Tetapi kalau kita mau pakai cara-cara kita sendiri, ya monggo silakan, tetapi engkau itu jangan halu, jangan berhayal ya. Mau pakai cara-cara sendiri, bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini, gali lubang, tutup lubang, tetapi berharap Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Ya mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi ini adalah kenyataan bukan? Yang sehari-hari kita alami bukan? Kenyataan yang sehari-hari kita alami yang saya bongkar ya kan, karena saya juga pernah ada di situasi itu. Saya tahu ya, saya pernah ada di situasi itu. Takutnya seperti apa saya tahu ya, stresnya seperti apa saya tahu. Karena ketika saya melakukan firman Tuhan pun gak berarti saya dengan iman yang luar biasa gitu. Bukan berarti seperti itu. Saya tahu takutnya, cemasnya, nangisnya sambil mentaati firman Tuhan sambil nangis. Pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Taat sama firman sambil nangis. Kenapa? Karena ya takut. Tetapi saya tidak mentaati ketakutan saya. Kalau saya mentaati ketakutan saya tidak akan taat sama firman. Saya akan pakai dengan cara saya sendiri, mencukupkan kebutuhan saya sendiri, bukan? Nah, kalau saya melakukan hal itu, nggak mungkin kan Tuhan menggenapi jalan-jalannya, rancangannya dalam hidup saya. Nggak mungkin. Paling rancangan saya yang akan tergenapi. Rancangan saya seperti apa? Ya dengan cara saya sendiri, bagaimana mencukupkan kebutuhan saya. Ya kan? Hemat-hemat, misalnya pakai duit sisa tabungan saya. Saya nggak mau bagi orang lain. Saya mau pakai sisa tabungan saya untuk menghidupi kebutuhan saya. Bukan begitu kalau caranya saya. Nah, jangan berhayal dengan cara kita sendiri. Kita mau
hidup, tetapi kita mau ngeklaim rancangan Tuhan yang tergenapi dalam hidup. Bagaimana dengan orang yang hanya memanfaatkan kebaikan Tuhan, Kak? Misalnya, Kakak Orlando, contohnya, misalnya gitu, saya nih ya, karena mungkin orang-orang tahu saya itu suka memberi, jadi ya entah orang dari manapun ya suka minta, ya mungkin seperti itu maksud Kakak Orlando. Apakah seperti itu? Firman Tuhan itu luar biasa ya. Firman Tuhan menjawab pertanyaannya Kakak Orlando. Apakah itu pertanyaannya Kakak Orlando atau bukan? Kalau bukan, tuliskan di komentar ya pertanyaannya. Iya begitu, Kak. Iya, Kakak Orlando bukan sendirian. Saya sangat sering. Jadi tiba-tiba orang-orang yang tidak saya kenal ya, saya maksudnya minta uang sama saya ya. Dalam hati saya pernah berkata begini sama Tuhan, ya Tuhan, saya ini ya udah korbanin waktu ya, saya bangun tengah malam, kadang nggak tidur lagi ya, tengah malam nggak tidur lagi, langsung jam 4 live ya kadang seringnya dia tidur lagi 1 jam gitu ya. Jadi jam 8 itu saya sudah standby di tempat tidur, jam 9, kadang jam 10 saya tidur, jam 12 malam atau setengah 1 atau paling telat jam 1 bangun. Udah gitu kadang nggak tidur lagi, sudah ngorbanin waktu ya kan, dan sudah ngorbanin waktu yang harusnya saya pakai buat cari duit, bukan? Ya kan, kalau saya nggak banyak berdoa, nggak banyak baca firman, seharusnya waktu yang banyak itu saya bisa pakai untuk memaksimalkan untuk saya cari duit, bukan begitu ya kan? Nah, saya korbankan itu semua. Udah gitu, uang saya diperas pula Tuhan. Diperas pula sama orang-orang yang minta uang gitu ya. Jadi, tetapi Tuhan berkata kepada saya, mengingatkan kepada saya, barang siapa ingin menjadi paling besar, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi hamba. Ya Tuhan, saya mau menjadi hamba. Saya mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oke lah. Nah, saya menjawab pertanyaannya Kakak Orlando itu ya. Kadang saya juga begitu merasa dimanfaatkan gitu ya. Sudah waktu, sudah tenaga, sudah uang pula diperas gitu. Tetapi ya saya itu dengan senang hati ya menolong orang yang memang benar-benar butuh ditolong ya. Karena saya percaya kita ini hidup itu janganlah hidup untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, kalau engkau hanya memikirkan dan mempedulikan dirimu sendiri atau keluargamu sendiri, maka upahmu adalah kebinasaan. Tetapi kalau kita mau hidup untuk Tuhan dan sesama, maka percayalah, hidupmu itu tidak akan pernah terus sama di kubangan yang sama. Tuhan pasti akan membawa engkau makin hari makin naik. Tidak akan mungkin tetap sama di situ-situ aja kalau engkau dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Nah, menjawab pertanyaannya Kakak Orlando, kita jawab dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu luar biasa dahsyat ya. Saya belajar, Tuhan memberikan saya hikmat juga ya. Tuhan memberikan saya hikmat bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang ya. Bapak Ibu, kita lihat di kitab Ulangan 15. Ulangan 15. Yang pernah saya bagikan ya, Ulangan 15 ayat 7. Ini menjawab pertanyaannya Kakak Orlando. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu, di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Perhatikan Bapak Ibu, ini ya
menjawab pertanyaannya Kakak Orlando, bagaimana kalau ada orang yang memanfaatkan kebaikan. Nah, jadi skopnya itu kita belajar daripada firman Tuhan. Skopnya itu jelas ya. Kita membantu orang yang bukan, yang kita nggak kenal, yang jauh gitu ya, yang ngaku-ngaku susah. Bukan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, di antara kita, berarti orang-orang di tengah-tengah kita, di tengah saudara-saudari kita, di tengah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kelihatan, yang di depan mata kita. Perhatikan, salah seorang saudaramu, berarti yang deket dulu, saudara kita yang deket dulu, tolonglah ya. Jangan yang jauh-jauh, yang kita nggak kenal, yang ngaku-ngaku susah. Ya kita tidak akan mungkin membantu seluruh dunia gitu loh. Kita yang harus pakai hikmat bijaksana daripada Tuhan, bukan? Perhatikan, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, berarti di sekelilingmu dulu, di rumahmu dulu, ya kan? Di lingkungan kerjamu, di lingkungan pergaulanmu. Jangan, ya saya dulu suka begitu. Saya dulu ya waktu awal-awal Tuhan ngedidik saya kan belum gimana banget gitu. Tetapi dorongan batin di dalam hati saya itu selalu harus menolong orang. Jadi semuanya saya tolong sampai saya habis bis karena saya nolong orang gitu ya. Lucu ya kalau orang itu habis karena ditipu. Kalau saya habis gitu ya, rekening bank saya habis karena nolong orang. Nah, tetapi kedepannya lebih ke sini Tuhan itu baik sekali ya. Kadang ada orang yang minta pertolongan saya, bukan saya nggak mau nolong gitu ya. Ada satu orang waktu itu ya, yang suka ada di sini di live saya, minta tolong, dan saya itu tergerak dengan belas kasihan tanpa saya mikir dulu, tanpa saya nanya dulu sama Roh Kudus, karena saya tergerak dengan belas kasihan. Ternyata orang itu bukan ada di Indonesia, malah ada di Malaysia ya. Dan bukannya saya nggak mau nolong, setiap kali saya mau transfer selalu aja ada masalah. Jadi saya akhirnya nggak bisa nolong, nggak bisa transfer. Setelah itu baru saya tahu, ternyata bukan ibu ini bukan benar-benar butuh, tetapi dia, Roh Kudus yang ngasih tahu. Ternyata dia itu terlilit oleh hutang. Jadi mau minjem dari saya, mau pakai duit saya dengan dengan dalih bahwa dia itu ditinggalkan suami lah, apalah dan lain sebagainya gitu loh. Ya karena dalam hati saya, bagaimana mungkin ya? Ya saya kasihan, saya melihat orang-orang seperti ini dan saya kasihan. Kenapa? Ya kuncinya kembali lagi ke Yesaya 30 yang tadi kita baca. Yesaya 30 ayat 15b, dengan bertobat dulu kuncinya. Kita harus bertobat, tinggalkan cara-cara kita yang lama. Tinggalkan cara kita bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini. Tinggalkan semuanya itu, cari Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penolongmu. Kalau Tuhan mau menolong, dia bisa mengirimkan begitu banyak cara ya untuk menolongmu. Mengirimkan orang untuk menolongmu. Bagaimana kalau saya baca ya, orang yang ditolong maunya diberi terus. Ya, itu sekali lagi harus pakai hikmat Tuhan ya. Ada kalanya kita itu harus tegas. Tidak, kenapa jangan sampai orang itu mengandalkan kita. Saya juga nggak suka seperti itu ya. Itu kita harus tegas. Jadi kesininya sekarang saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak dikenal itu ya pokoknya ada hikmat Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kau setia menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan itu akan tambahkan kepadamu hikmat. Kitab Ayub ya, saya lupa. Kitab Ayub kalau nggak salah berkata seperti ini ya. Oh mohon maaf, bukan Ayub, Daniel. Kitab Daniel berkata seperti ini. He gives wisdom to the wise. Bahasa Inggrisnya ya, versi New King James Version-nya. Ayo kita cari ayatnya ya. He gives wisdom to the wise. Bapak Ibu, kenapa
He gives wisdom to the wise. Artinya dia memberikan hikmat, dia memberikan bijaksana kepada orang yang bijaksana. Kenapa? Kenapa enggak dia memberikan hikmat kepada orang bodoh? Ayo Bapak Ibu, saya ini suka mengajak Bapak Ibu berpikir ya. Kita buka ayatnya ya. Oke, kita membuka ayatnya. Daniel 2 ayat 21 berkata seperti ini. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat, perhatikan, kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Luar biasa kan firman Tuhan, makanya kalau baca firman itu harus detail, jangan asal baca ya. Apa katanya? Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana. Bukan orang bodoh yang diberikan hikmat, tetapi orang bijaksana. Dan pengetahuan kepada siapa? Kepada orang yang gak punya budi pekerti? Bukan. Pengetahuan itu diberikan kepada orang yang berpengertian. Saya bisa saksikannya Bapak Ibu ya, semakin saya menjadi pelaku firman ya, bukan berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya ini masih begitu banyak kekurangannya, masih harus terus belajar ya Bapak Ibu, jauh lebih baik dibandingkan saya. Jadi jangan merasa terhakimi. Maksud saya, semakin kita cinta akan firman-Nya, semakin kita mau menjadi pelaku firman-Nya, Bapak Ibu, entah bagaimana caranya ya, tiba-tiba itu Tuhan itu selalu mengirimkan saya orang-orang yang bijaksana, memberikan saya pengetahuan-pengetahuan yang di luar akal gitu ya. Saya ingat waktu itu kan saya kan kadang kalau di sini, kalau di Jakarta, saya suka ikutan suami saya kopitiam. Tahu kan Bapak Ibu, kopitiam itu pasar, ngopi di pasar gitu ya. Kayak di Medan mungkin banyak ya, ngopi di pasar gitu ya. Kan kalau ngopi di pasar itu kan saya gaul dengan teman-temannya suami yang istilahnya mereka itu punya pengetahuan yang banyak dalam hal saham lah, trading ini, trading itulah ya. Karena mereka sehari-hari seperti itu ya kan, sehari-hari kan mendengar informasi, mendengar ekonomi. Nah saya ini yang tiap harinya baca firman gitu ya, tiap harinya ya ngajar kayak gini ya, ya banyak meluangkan waktu untuk melayani Tuhan, bukan? Nah, tetapi satu waktu saya ingat ya, saya pernah bilang sama teman-teman itu, padahal kan saya kan nggak dengar analisa sana, analisa sini gitu ya, kayak mereka kan dengar analisa yang terkemuka dari si A, si B, si C gitu ya. Terus waktu itu saya pernah ngomong sama mereka bahwa XRP itu namanya koin ya Bapak Ibu, kalau tahu ya, kalau suka trading ya tahu. XRP akan turun ke 23.000. Waktu itu masih tinggi lah ya. Terus mereka bilang nggak mungkin, jauh banget, masa sih bisa turun segitu ya. Saya ngomong sama suami ngomong sama mereka. Terus kemudian saya ketemu lagi di kopitiam sama teman-teman suami ini yang istilahnya luar biasa lah ya, luar biasa ya kan, duitnya banyak, suka invest sana, invest sini, trading sana, trading sini, denger sana, denger sini, pengetahuannya banyak. Terus dia bisa bilang begini sama saya, duh luar biasa lu, kamu lo ngomong 23.000, kena lu 23.000. Nah, itu hikmat, pengetahuan, itu pengetahuan ya saya bilang. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu bisa kasih Anda pengetahuan, bukan hanya pengetahuan firman yang Tuhan bisa kasih tahu. Tuhan itu bisa kasih pengetahuan yang lain, ya kan? Sampai akhirnya sekarang saudara-saudara itu nanya sama saya, mau invest apa? Invest apa? Belinya di berapa gitu ya? Nanya sama saya. Padahal saya ini gak punya banyak waktu ya kan, saya banyak waktunya melayani Tuhan ya kan.
Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak pernah salah, Bapak Ibu. Selama ini, mohon maaf ya, kalau memang kita belum menerima terobosan, belum menerima mukjizat Tuhan, mari, saya tidak menghakimi, tetapi mari kita mau selidiki apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan. Namanya bertobat itu apa sih, Bapak Ibu? Bertobat itu simbolnya itu dibaptis. Masih ingat baptis selam? Kan saya mohon maaf ya, ada baptis selam, ada baptis air. Saya tidak memperdebatkan tentang baptisan, tetapi simbol daripada baptis selam itu apa namanya? Kan ini misalnya kita ya, di selam itu masuk ke air ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya manusia lama itu sudah mati, Bapak Ibu, dan manusia baru lah yang keluar. Baptisan air itu namanya simbol daripada pertobatan. Nah, seringkali kita nggak paham, kita bilang percaya Tuhan Yesus, ayo dibaptis, tetapi kita nggak paham maknanya. Kita masih hidup dengan cara-cara kita yang lama, mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih tetap terus hidup di dalam dosa kita, tetapi kita selalu melihat akan tanah perjanjian gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita itu harus mau terus belajar dikuduskan ya, menguduskan diri. Kita itu jangan terus hidup di dalam dosa kita. Kalau kita terus hidup di dalam dosa kita, ya kita belum sungguh-sungguh bertobat. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim terus ya, kepengen menikmati tanah perjanjian, padahal jiwa kita ini masih longing itu apa? Merindukan tanah Mesir. Perhatikan bagaimana bangsa Israel yang mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka memang sudah ditebus oleh Tuhan lewat tangan Musa dari penjajahan bangsa Mesir, ya kan? Tetapi mereka masih memakai pola yang lama. Mereka masih merindukan tanah Mesir. Mereka masih merindukan masih ingat buah-buahnya yang manis gitu kan di tanah Mesir. Padahal Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian di depan mata mereka. Nah, demikian pula kita Bapak Ibu yang hidup di perjanjian baru. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menebus kita ya, kita sudah ngaku percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa kita. Kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih mengandalkan cara-cara kita sendiri daripada mengandalkan pimpinan Tuhan. Sebetulnya saya mau berbicara banyak ya, saya baru permulaan sebetulnya. Tapi masih di Yesaya 30 ayat 15. Kita lanjutkan besok boleh? Sudah hampir pukul 5 ya. Saya membaca komentarnya Ibu Vera. C, bantu doakan semoga teman-teman tergerak hati mereka mau membayar utangnya kepada saya, C. Nah, ini Bapak Ibu ya, di lidahmu itu ada kuasa. Di lidahmu itu ada kuasa ya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah membahas firman Tuhan tentang iman ya kan. Nah Bapak Ibu, bukan pengetahuan akan firman itu yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Bukan Bapak Ibu. Bukan karena Anda setiap pagi nonton live streaming saya, engkau pasti akan mengalami mukjizat Tuhan. Bukan, sayangnya bukan seperti itu. Tetapi hanya orang-orang yang menjadi pelaku firman ya. Kenapa Ibu Eli bisa mendapatkan terobosan seperti yang dia saksikan di live ini? Kenapa? Karena dia mempraktekkan apa yang saya bagikan. Ya, bukan sayanya tetapi firmannya. Karena dia melakukan firman Tuhan. Apa? Dia bangkit.
Dia berdoa mengambil otoritasnya ya, dan berperang di pintu gerbang. Pintu gerbang itu apa? Ya pintu gerbang berkat, ada pintu gerbang doa ya kan. Pintu gerbang macam-macam ya kan. Nah, dia berdiri di pintu gerbangnya dan memperkatakan kepada gunung masalahnya, "Hai gunung masalah, hari ini juga engkau harus beranjak." Iya kan, itu yang Ibu Eli lakukan. Nah, Ibu Vera dan semuanya yang ada di sini, apapun masalahmu saat ini, mari ya, imanmu itu dipakai, imanmu itu dipraktekkan. Karena di lidahmu itu ada kuasa. Kata firman Tuhan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidahmu. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu mulai perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi. Wah, kalau begitu kayaknya firman Tuhan yang saya bagikan kemarin itu belum semuanya nangkep ya. Yang nangkep bilang amin, yang belum bilang belum. Nanti besok saya ulang lagi. Ayo yang belum nangkep ya, bahwa kita yang harus memperkatakan. Cara memperkatakannya seperti apa? Nah, misalnya saya kasih contoh ya, untuk Ibu Vera saya kasih contoh. Perkatakan seperti ini. Karena di lidahmu itu ada kuasa kan, kau sudah diberikan otoritas kan. Nah, perkatakan seperti ini. Saya memerintahkan semua orang yang berhutang sama saya, hari ini juga atau bulan ini juga harus membayar hutang-hutangnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, karena engkau punya otoritas, engkau itu anak raja, engkau punya DNA-nya Allah. Atau engkau bisa berkata seperti ini, seperti Markus 11 ayat 22-24. Apa saja yang kau minta kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Nah, kalau sudah menerimanya ya, kayak kemarin saya mendoakan orang yang sakit. Aduh Bapak Ibu, kalau doain orang yang sakit yang imannya setengah-setengah itu, kita kerjanya kerja keras gitu. Iya kan? Iya kan? Kalau mendoain orang sakit yang imannya nggak ada, itu kitanya kerja keras. Kenapa? Karena kitanya yang selalu yang udah ngotot gitu ya, tetapi yang didoakan masih ya nggak apa-apa lah kalau nggak sembuh. Nah, kalau nggak apa-apa lah kalau nggak sembuh, itu belum beriman ya. Kalau orang beriman itu, saya setuju dengan Anda, ini penyakit nggak boleh ada dalam tubuh saya. Saya tolak sekarang juga. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di atas kenyataan, mau sakit penyakit apapun, mau cancer, kayak mau tumor segede gini, kayak pokoknya firman Tuhan itu ya dan amin. Itu iman yang ngotot. Kemarin saya mendoakan orang sampai begini, Ibu, saya masih tahan nih. Saya masih tahan mendoakan dan saya nggak akan berhenti menyerah sampai itu tumornya hilang semua, saya bilang. Ya kan? Tetapi si ibu ini bilang, ya sudahlah sudahlah, nanti juga sembuh. Ya nggak apa-apa sih ya nggak apa-apa. Mohon maaf ya kalau ibunya ada di sini. Saya hanya menjelaskan tentang iman ya. Iman itu harus ngotot. Iya kan? Nah, saya ngajarin sama si ibu itu, Ibu praktekkan. Tadi pagi kan dengar firman Tuhan yang saya bagikan ya. Dia bilang iya. Jadi apa kata Markus 11 ayat 22-24? Apa saja yang kau minta, percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Berarti engkau sudah menerimanya, ya kan? Kalau engkau sudah menerimanya, sebetulnya doa yang benar seperti apa sih? Kalau kita yakin bahwa kita sudah menerimanya, doa yang benar itu, terima kasih Tuhan Yesus. Misalnya ya dalam kasus yang tadi ya, Ibu Vera misalnya, dalam kasus itu berkata seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menggerakkan semua orang-orang yang berhutang sama saya untuk membayar hutang-hutangnya. Bahkan minggu ini juga Tuhan saya butuh, misalnya seperti itu ya contohnya ya.
Bapak Ibu nangkep kan? Jadi doanya seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah, bukan belum Bapak Ibu, bukan belum ya, sudah menggerakkan orang-orang yang berhutang sama saya untuk membayar hutangnya. Minggu ini juga Tuhan, karena minggu ini saya butuh duit. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan perhatikan, ketika perkataanmu sudah selaras dengan imanmu, dengan apa yang ada di dalam hati, ya kan, kata firman Tuhan Roma 10 ayat 10 apa? Dengan iman, dengan hati kita percaya, maka kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Ini bukan hanya berlaku untuk masuk surga, tetapi ini berlaku sehari-hari. Bukankah firman Tuhan gak ngomong ini hanya untuk masuk surga gitu? Ada gak dicatat di situ di firman Tuhan? Makanya kalau baca firman itu harus detail. Gak ditulis seperti itu kan? Ini hanya berlaku untuk kalau Anda dan saya mau masuk surga gitu. Enggak ditulis seperti itu. Itu cuma dikatakan dengan hati kita mengaku kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Selamat itu sekali lagi bukan hanya saja selamat masuk surga, tetapi selamat mendapatkan kesembuhan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kemakmuran. Itu semua kata selamat. Itu namanya juga Injil keselamatan. Maksudnya semua karya yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib buat Anda dan saya. Perhatikan betapa firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Anda mau ambil dari Markus 11 ayat 22 sampai 24. Anda mau ambil dari Roma 10 ayat 10. Anda mau ambil dari mana lagi? Semuanya konsisten. Anda mau ambil dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Itu konsisten semua. Pesannya tetap sama. Bukan? Perhatikan betapa kita tahu bahwa yang menulis ini bukan manusia. Walaupun manusia ia yang menulis, tetapi kita tahu bahwa ada author, ada penciptanya, ada yang mengilhami, yaitu Roh Kudus yang sama. Kalau nggak konsisten, kita bisa tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Tetapi kita perhatikan betapa firman Tuhan itu luar biasa. Kita mau ambil dari perjanjian lama, kita mau ambil dari perjanjian baru. Semua pesannya itu konsisten, ya kan? Luar biasa Tuhan kita itu. Oke Bapak Ibu, sudah lebih 5 menit ya dari pukul 5. Saya akan lanjutkan lagi besok ya mengenai hal ini, karena saya merasa begitu banyak dari Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan ini, dan kita mau sama-sama keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang seperti janji firman Tuhan ya. Menang atas semua masalahmu, menang atas semua pergumulanmu. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau juga yang sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin masih mengandalkan cara-cara kami sendiri. Kami masih belum meninggalkan kejahatan kami. Mungkin kami masih suka berbohong, mungkin kami masih suka tipu sana tipu sini, mungkin kami masih suka mementingkan diri kami sendiri, mungkin kami masih menjadikan uang sebagai berhala kami. Ampuni kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu ya Tuhan turun atas setiap kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu-belenggu, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk penyembahan uang. Sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Iya Bapa di surga, tolonglah setiap kami. Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Bangunkan iman kami, supaya kami lebih percaya akan firman-Mu dibandingkan kami percaya
kepada apa yang kelihatan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati kami. Berikanlah kami hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan pertobatan, hati yang sungguh-sungguh percaya akan Engkau, akan firman-Mu lebih daripada yang kelihatan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Oke, saya akan berdoa, doa berkat. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu, kepada rumah tanggamu, kepada keluargamu, kepada masa depanmu, kepada anak cucumu, kepada pekerjaan-pekerjaanmu, kepada usahamu, kepada toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika saya doa berkat ini, terima dengan iman ya. Saya nggak sendirian. Saya nggak sendirian, kau saya sendirian, saya nggak bisa apa-apa ya, dan nggak punya apa-apa untuk diberikan ya. Puji Tuhan ya, kemarin ada ibu di sini yang mendapatkan penglihatan juga ya ketika doa berkat, melihat ada uang gitu ya diberikan ya. Nah, puji Tuhan ya. Saya mengatakan kepada ibu ini bukan yang pertama melihat penglihatan itu ya. Bu Esther juga sering menyaksikan. Ya Bapak Ibu, kau terima dulu yang rohani, perhatikan, terima dulu yang rohani ya, baru itu akan termanifestasi di yang jasmani. Terima dan percaya ya, baru itu akan termanifestasi di jasmani. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon kiranya lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu di tempat di mana mereka berada saat ini. Hamba-Mu mohon Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap mereka, lawatlah setiap mereka ya Tuhan. Lebih dahsyat lagi, yang dikuasai oleh roh-roh depresi, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, saat ini saya hancurkan, saya patahkan genggaman-Mu. Lepas, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang. Urapan kesembuhan mengalir dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu. Urapan Tuhan mengalir. Ada yang sakit persendian sekarang, lepaskan dulu pengampunan Bapak Ibu, lepaskan pengampunan ya. Dan sekarang kasih Tuhan yang sama yang menyembuhkan sakit di hatimu, trauma di hatimu, juga menyembuhkan sendi-sendimu yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sakit di betis ya, di lutut, di betis, di paha, sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir. Yang sakit lambung, jadilah engkau bebas. Sekarang asam lambungmu normal, lambungmu nggak sakit lagi. Yang dadanya sesak, sekarang jadilah engkau bebas. Sekarang roh kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk nenek moyang, kutuk dukun, belenggu santet, semuanya hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bebas sekarang, engkau sudah bebas. Terima aja Bapak Ibu dengan iman, terima. Ya, ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir. Sekarang ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir, engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan mengalir sekarang, mengalir. Saya memberkati setiap organ di dalam tubuhmu, jantungmu berfungsi dengan baik.
ginjal, liver, pankreas berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darah, gula darah normal, sakit kepalamu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Roh-roh jahat yang menempel di tubuhmu sekarang semuanya keluar. Keluar semuanya ya. Lepaskan dulu Bapak Ibu kepahitan ya. Keluh kesah itu lepaskan. Itu sumber penyakit ya. Keluh kesah, negative thinking itu sumber penyakit. Lepaskan dulu semuanya itu. Letakkan di bawah kaki Kristus. Ambil keputusan ya untuk hanya memenuhi hatimu itu dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Gak mudah memang, tetapi Anda lah yang harus menjaga pintu gerbang daripada hatimu, ya kan? Tuhan tidak akan menjaganya bagi engkau. Engkau bisa minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya jaga hati saya supaya jangan ada sampah yang ada di dalam hati saya, tetapi biarlah hanya kebaikan-Mu ya Tuhan, hanya kemurahan hati-Mu untuk melepaskan pengampunan, hanya kelemah lembutan-Mu, segala sesuatu yang baik yang ada di dalam hatiku. Ya Bapak Ibu masih ingat kemarin saya bagikan ya, apa yang ada di dalam hatimu itu akan terpancar keluar ya. Kalau yang di dalam busuk, yang keluar juga busuk ya, sakit penyakit, kesusahan ya kan, rezeki seret ya. Tetapi kalau apa yang di dalammu itu baik, itu juga yang akan keluar, yang akan termanifestasi di luar ya. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih. Saya merasa semuanya sudah diberkati, sudah disembuhkan. Amin ya, puji Tuhan. Ya, tadi saya sudah menjawabkan pertanyaannya Kakak Orlando. Sudah puas kan Kakak Orlando? Atau masih kurang? Ada yang masih mau bertanya? Boleh tulis di komentar. Nyanyi Penolong Hidupku. Oke, yes Bu Esther. Kita akan menaikkan pujian Penolong Hidupku ya. Mudah-mudahan lagunya ini ya Bu Esther. Oh, penolong hidupku ini. Penolong hidupku yang mana ya? Yang Gloria atau yang Jacqueline? Yang mana Bu Esther? Penolongku Banyak hanyalah judulnya Penolong Hidupku. dirimu. Gak kedengaran suaranya Bu Esther, sebentar saya buka. Yang mana Bu Esther? Penolongku hanyalah dirimu. Luar biasa Bu Esther bisa jadi singer. Pelindungku hanya Engkau Bapakku. Oke. Oh iya, coba mudah-mudahan ini ya. Penolongku, mudah-mudahan ini. Selalu menyertai hidupku. Luar biasa Bu Esther itu bisa jadi apa namanya? Bapakku yang setia. Bapakku yang setia kali judulnya ya kan? Kayaknya begitu deh, Bapakku yang setia. Sebentar ya. Bapakku yang setia. Lirik. Penolong hidupku, Bu. Penolong hidupku? Oh, oke. Ya. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Penolong hidupku. Mudah-mudahan ini ya. Dalam
kesesatan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Biarlah jiwa kami menantikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah penolong kami dan perisai kami. Mazmur 33 ayat 20 ya. Perhatikan, kita mau menanti-nantikan Tuhan karena Ia adalah penolong kita. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, pasti ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Menolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Pujian yang sangat indah. Terima kasih Bu Esther, luar biasa. Ya, terima kasih untuk pujian yang sangat indah. Bapak Ibu yang mau didoakan air, terima kasih ya Bu Linda untuk remindernya. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan air minumnya dan minyaknya,
bisa angkat seperti ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan air dan minyak yang ada di tangan kami ini. Saat ini, sucikanlah, kuduskanlah air dan minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga air dan minyak ini akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, mengusir setan-setan, menghancurkan kuasa gelap, menyembuhkan yang sakit. Ada kemenangan, ada terobosan, ada mukjizat Tuhan, ada berkat Tuhan lewat air dan minyak yang kami doakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, gunakan air dan minyak ini dengan iman ya. Iman itu seperti bahan bakar yang akan mengandung kuasa ya Bapak Ibu ketika saya berdoa gitu ya. Ketika saya mendoakan orang, ketika saya membangun iman saya, langsung saya merasakan seperti ada kuasa gitu ya. Kuasa yang mengalir gitu. Ketika iman saya bangun, jadi kayak ada loncatan gitu ya. Entah loncatan listrik ya kalau Bapak Ibu gitu ya. Jadi loncatan yang besar ya. Tadinya memang mungkin sudah ada urapan, sudah ada kuasa Tuhan. Tetapi ketika saya meneguhkan diri saya, ketika saya menetapkan iman saya, ada loncatan kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu yang belum sampai ke sana, nggak apa-apa, saya jelaskan dulu. Supaya Bapak Ibu paham bedanya doa pakai iman dengan doa nggak pakai iman. Oke, saya tidak akan berkhotbah lagi. Bapak Ibu yang mau kasih kesaksian boleh ya. Kesaksianmu itu akan memberkati banyak orang ya. Bapak Ibu, kelas supernaturalnya belum dibuka ya. Ada pertanyaan dari Meliana. Shalom, shalom. Kelas penginjilan supernaturalnya mungkin akan dibuka bulan April ini, tetapi nanti kalau dibuka pasti deh saya ngumumin ya, pasti saya akan umumkan. Terima kasih. Saya mau kesaksian. Ya boleh, monggo silahkan. Ya, silakan. Ya, salam Bapak Ibu. Ini menjadi penyemangat buat yang lain. Supaya kita sungguh-sungguh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Seperti yang tadi Bu Ciara ngomong dan saya telah membuktikannya. Ya, cerita sedikit. Ini begini, kan saya punya satu pengharapan kepada Tuhan, keinginan hati saya ya. Terus saya bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, seminggu ini aku akan bisa memperoleh apa yang aku inginkan. Karena sebetulnya ini kebutuhan juga. Dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini aku harus dapat itu. Aku percaya Tuhanku sanggup menyediakan. Haleluya, belum 1 minggu aku sudah dapat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Nah, ini praktek iman Ibu, Ya. Bapak Ibu ya. Ini praktek iman. Iman itu harus perkatakan apa yang kau percaya dan ngotot gitu ya. Ya, Ngotot. puji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan Yesus dahsyat, firman-Nya dahsyat. Terima kasih kesaksiannya Bu Esther. Saya berharap, saya berdoa bukan hanya saja Bu Esther, Bu Eli ya yang mengalami bagaimana kuasa firman itu nyata, tetapi semua yang ada di live streaming saya, semuanya juga mengalami kemenangan karena Tuhan itu nggak pilih kasih. Tuhan itu nggak pilih kasih dan Tuhan sudah menyediakan pertolongannya bagi Anda dan saya. Ya kan, pertolongannya sudah dikasih firman-Nya. Terserah Anda, bahkan Anda dan saya itu dikasih kebebasan untuk berkarya bersama dengan firman Tuhan, ya kan? Saya katakan firman Tuhan ya, karena kalau Tuhan kadang nggak ngeh gitu, bahwa Tuhan itu adalah firman Tuhan, ya kan? Firman yang menjelma menjadi manusia, ya kan? Mari berkarya. Apa yang kau ingin lihat terjadi di dalam keuanganmu, untuk hutang pihutangmu, untuk anak cucumu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu. Mari berkarya bersama dengan firman Tuhan. Terima kasih Bu Esther sekali lagi.
Ya, Sama-sama. kalau begitu, kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, boleh WA nomor saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menghimbau khususnya untuk yang sakit aja ya. Kalau untuk yang pergumulan keuangan, ekonomi, saya menghimbau untuk ikut live doa seperti ini karena firman Tuhan ini sekali lagi yang akan menjamin kemenanganmu, ya kan? Yang akan menjamin mukjizatmu terjadi, firman Tuhan. Makanya saya suruh ikutan live doa setiap pagi. Tetapi kalau khususnya untuk yang sakit, kadang ada yang belum dibereskan, jadi butuh konseling ya. Misalnya belum dibereskan itu apa? Misalnya dosa masa lalu kayak kemarin. Saya bilang, Bapak ada satu dosa yang Bapak belum akui. Masa saya ngomong di publik, dosa Bapak ini gitu loh. Kan nggak enak gitu ya kan, itu namanya mempermalukan orang ya kan. Nah nggak baik, jadi khusus untuk yang sakit ya, yang saya tadi doakan belum sembuh ya kan, nggak perlu doa khusus. Tetapi kalau yang tadi didoakan belum sembuh atau sudah sembuh setengah, wah baik sekali Kakak Orlando ini. Terima kasih Kakak Orlando ya sudah menyematkan. Nomornya ada di chat ya, Kakak Orlando sudah sematkan itu. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Bu Esther, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kakak Eternal untuk komennya. 200% yes, yes, and amin. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hore, puji Tuhan. Shalom semuanya.